Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama di siang hari ini menundukkan kepala dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua faktor iman dan takwa itulah yang akan membawa keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika manusia itu sudah bertakwa, maka kelak ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin, sungguh besar nikmat Allah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang selalu menempel di hati kita ini. Islam dan iman adalah dua faktor yang tidak bisa ditinggalkan. Orang beriman itu harus didahului dengan keislamannya dulu. Kalau sudah Islam, baru beriman. Kalau nikmat iman ini sudah ada di dada kita, maka manusia di dalam meniti kehidupan ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman. Bagaimana orang beriman untuk mencapai orang yang beriman itu? Sesuai dengan muqaddimah yang saya baca tadi. Innamal mu'minuna idzal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar di sini bukan artinya manusia itu bergetar ndredeg enggak, tapi hatinya bergejolak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh sehari-hari, kalau manusia itu sudah terpanggil dengan suara azan di masjid atau di musola, maka ia bergegas untuk segera melaksanakan sholat. Ini yang disebut bergetar dan selalu menemui Allah Subhanahu wa taala dalam acara sholatnya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imanlah, bertambah imannya. Iman kalau sudah melekat di hati ini, yang lain kecil. Semua perilaku, semua amal perbuatan yang kita perbuat itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin mendapat pujian dari manusia. Walaupun manusia itu tidak memuji perilaku dan kebaikan kita, Allah selalu mencatat kebaikan kita. Alladzina hum yuqimunas shalah. Ciri orang yang beriman yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat. Selalu mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka
membelanjakan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas para hadirin, di Al-Qur'an sudah dijelaskan begitu jelas. Maka tinggal kita, mari kita belajar dan kita gugah hati ini. Kita tebalkan iman kita ini. Kita songsong untuk panggilan Allah ini. Kalau kita sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat, segeralah kita untuk melaksanakan sholat. Jika kita diperintahkan untuk sodako, beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah. Sesungguhnya harta yang kita sodakokan, harta yang kita infakkan di masjid atau di musola, di dunia pendidikan, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Dasarnya memang harus beriman dulu. Kalau tidak beriman, memang kalau kita sodako, harta kita itu berkurang. Di mata dunia, harta kita itu berkurang. Tetapi di mata Allah sesungguhnya, harta itu tidak berkurang. Harta itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ciri orang mukmin yang selanjutnya adalah selalu banyak bersyukur apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apapun pemberian Allah dalam kehidupan ini, kita wajib mensyukurinya, baik itu kenikmatan maupun itu cobaan. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, kalau diberi kenikmatan kita banyak bersyukur, tetapi kalau kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kita itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita selama hidup ini. Tiada orang yang mampu menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kita diperintah oleh Allah adalah banyak bersabar. Kita diperintahkan untuk banyak bersabar. Kita belajar untuk bersabar. Memang orang ngomong sabar itu gampang, tetapi yang melaksanakan ini yang susah. Makanya kita latih. Kita latih kesabaran ini. Kesabaran dari keluarga kita, kesabaran dari lingkungan tetangga kita, kesabaran dari lingkungan pekerjaan kita, kesabaran dari lingkungan jamaah kita. Manusia itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu selalu enak dan enak, tetapi orang lain belum tentu menikmati apa jalan pikiran kita. Kalau tidak dibutuhkan kesabaran, maka apapun yang kita cita-citakan itu akan berantakan. Maka hadirin, cobaan dari sesama manusia, kita banyak bersabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita banyak bersabar dan banyak memberikan contoh-contoh kebaikan kepada tetangga kita ataupun keluarga kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih banyak ciri-ciri orang mukmin yang tertulis di dalam kitab, tetapi para hadirin, mudah-mudahan 6 ciri dari ciri-ciri orang mukmin ini Allah selalu memberikan dan menuntun kita kepada jalan yang kebenaran. Demikian sedikit khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.